Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Saima dari kelas 2 PK3 dengan NIM 96 2019 063. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Komunikasi Bisnis dengan judul Dasar-dasar Komunikasi dalam Bisnis. Yang pertama-tama, apa sih itu komunikasi? Komunikasi adalah proses pertukaran informasi antar individu melalui suatu sistem yang biasa atau lazim, baik dengan simbol-simbol, sinyal maupun perilaku atau tindakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesimpulan komunikasi dapat disimpulkan adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan atau juga berita antara dua orang atau lebih, sehingga pesan atau berita yang dimaksud dapat dipahami oleh penerima. Proses komunikasi ada 6 langkah. Yang pertama, pengirim pesan mempunyai ide atau informasi untuk dibagikan kepada orang lain. Yang kedua, pengirim menyandingkan ide atau informasi yang akan dibagikan. Langkah ketiga, pengirim mengirimkan pesan. Yang keempat, penerima menerima pesan. Yang kelima, penerima mengartikan pesan. Dan yang terakhir, penerima mengirim umpan balik. Apa sih itu umpan balik? Umpan balik adalah suatu balasan dari penerima. Jadi penerima juga mempunyai hak untuk umpan balik, dan umpan balik sendiri juga perlu disandingkan, dikirim, juga diartikan. Sekarang pengertian komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis adalah suatu aktivitas pertukaran informasi, gagasan, pendapatan, dan instruksi yang disampaikan secara personal atau impersonal melalui simbol atau sinyal tertentu sehingga dapat dipahami antar pihak yang akan berkomunikasi. Adapun unsur-unsur komunikasi bisnis adalah sebagai berikut. Yang pertama, terdapat tujuan. Terdapat tujuan itu adalah komunikasi tersebut memiliki tujuan yang telah ditentukan. Yang kedua, adanya pertukaran, yaitu komunikasi ini terlibat dari dua orang atau lebih. Yang ketiga, berisi informasi, gagasan, instruksi, yaitu pesannya dapat bentuknya bisa beragam. Yang keempat, memanfaatkan saluran personal, yaitu komunikasi dapat dilakukan dengan bertatap muka, memanfaatkan media tertentu atau media massa. Yang kelima, memakai simbol, yaitu menggunakan metode atau alat yang digunakan sehingga dapat dimengerti oleh penerima pesan. Yang keenam, pencapaian target, yaitu tujuan dari organisasi. Komunikasi bisnis dapat dilakukan dengan berbagai media, misalnya via telepon atau smartphone, chatting, email, dan lain sebagainya. Tujuan dari komunikasi bisnis yaitu yang pertama, secara garis besar itu ada 3 tujuan utama. Yang pertama, memberi informasi atau informing. Untuk memberi informasi di sini yaitu adalah hal yang berkaitan dengan aktivitas bisnis. Misalnya seorang manajer marketing ingin meningkatkan penjualan produknya. Jadi bagaimana mungkin jika dia memasarkan produknya melalui berbagai media, seperti contohnya majalah, dia memasang iklan di majalah, di media sosial, begitupun juga seperti itu. Yang kedua, memberikan persuasi. Apa sih persuasi itu? Persuasi adalah komunikasi yang dilakukan untuk mempengaruhi dan meyakinkan orang lain, seperti aktivitas pemasaran. Jika kita ingin memasarkan suatu produk kita mempunyai strategi pemasaran sehingga orang tersebut tertarik kepada produk kita dan membeli produk kita. Itu yang dinamakan persuasi, meyakinkan orang lain untuk membeli produk kita. Yang ketiga, melakukan kolaborasi atau collaborating. Melakukan kolaborasi di sini seumpama perusahaan A bekerja sama dengan perusahaan B agar
aktivitas bisnisnya menjadi semakin berjalan lebih lancar atau ingin mencapai target seperti itu. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketetapan pesan yakni pengetahuan komunikator terhadap masalah yang dibicarakan komunikator itu adalah pengirim pesan. Jadi pengirim pesan ini harus paham terhadap masalah yang akan dibicarakan dalam pesan tersebut. Jadi bagaimana nanti dia bisa menjelaskan kepada komunikan atau penerima pesan seperti itu. Yang kedua, sikap dan perilaku, yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi harus fokus dalam menyimak pesan. Yang ketiga, latar belakang budaya. Yang keempat, iklim organisasi, yaitu kita harus menjaga agar organisasi tersebut agar tetap berjalan kondusif. Yang kelima yakni proses komunikasi yang terlibat. Dalam hal ini unsur-unsur atau elemen tersebut dalam proses komunikasi tersebut. Faktor-faktor tersebut dapat terjadi pihak pengirim pesan maupun penerima dapat menurunkan atau meningkatkan ketetapan pesan tanpa keterampilan komunikasi. Komunikasi dianggap efektif jika komunikasi memahami pesan dengan benar dan memberikan respon yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh komunikator. Manfaat-manfaat komunikasi yang efektif yakni hubungan bisnis lebih kuat, pemecahan masalah lebih cepat, pengambilan keputusan lebih mantap, produktivitas lebih meningkat, respon stakeholder lebih meningkat, citra profesional lebih meningkat, arus kerja lebih mantap, serta bahan promosinya juga lebih jelas. Karakteristik komunikasi yang pertama adalah komunikasi adalah proses yang dinamis, yaitu pihak pengirim pesan dan penerima pesan akan terlibat suatu aktivitas yang dapat merubah perilaku. Yang kedua, komunikasi adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari atau tidak dapat diambil kembali. Contohnya seperti komunikasi yang baik, yaitu kita saling berbicara dan pembicaraan kita kan juga tidak dapat diambil kembali seperti itu. Yang ketiga, komunikasi bersifat proaktif, yaitu komunikasi akan melibatkan seseorang secara total, bagaimana si pengirim pesan maupun si penerima bereaksi saat berlangsungnya komunikasi tersebut. Yang keempat, komunikasi merupakan sesuatu yang interaktif. Dalam kegiatan berkomunikasi, pastinya kita melibatkan orang lain, entah itu dua pihak atau lebih, secara simbolis atau pihak-pihak gitu. Tujuan komunikasi itu memiliki tujuan untuk merubah suatu kondisi yang kurang baik menjadi lebih baik, yaitu untuk disebabkan adanya perbedaan latar belakang sosial budaya, tingkatan pendidikan, kepribadian, dan sebagainya. Secara umum, tujuan komunikasi itu ada 4. Yang pertama, perubahan sikap atau attitude change. Attitude change itu adalah komunikator berharap akan nada perubahan sikap dari komunikan. Yang kedua, perubahan pendapatan atau opinion change. Jadi lingkungan sekitar dapat mempengaruhi komunikan sehingga membuat komunikan mempunyai pikiran yang positif atau positive thinking seperti itu. Yang ketiga, perubahan perilaku, yaitu behavior change. Ini komunikator berharap perilaku di komunikan akan berubah menjadi lebih positif. Yang keempat, perubahan sosial atau social change. Social change itu adalah lingkungan sekitarnya dan komunikator maupun komunikan diharapkan menjadi lebih kondusif. Fungsi komunikasi dalam organisasi ada 4. Yang pertama, fungsi informatif. Fungsi ini berkaitan pemenuhan kebutuhan informasi yang diperlukan oleh tiap-tiap anggota organisasi akan pekerjaannya menjadi lebih pasti. Yang kedua, fungsi persuasif. Fungsi ini berkaitan dengan upaya menumbuhkan komitmen atau disiplinnya bawahan dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
Yang ketiga fungsi regulatif, yaitu fungsinya berkaitan dengan pengaturan dan pengendalian sebuah organisasi melalui peraturan, perintah ataupun laporan seperti itu. Yang keempat, fungsi integratif, yaitu fungsi ini berkaitan adanya saluran komunikasi baik formal maupun informal yang memungkinkan karyawan dapat melaksanakan tugasnya secara baik. Bentuk-bentuk dasar komunikasi ada 2. Yang pertama, komunikasi verbal, yaitu komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan kepada yang lain menggunakan bahasa baik secara tertulis maupun lisan. Contohnya seperti bicara dan menulis. Yang kedua, mendengar dan membaca. Bentuk dasar komunikasi yang kedua yaitu komunikasi nonverbal atau komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan tanpa kata terucap dan tertulis. Sifatnya ini kurang struktur dan sulit dipahami, dan penyampaiannya juga spontan, efisien, dan reliable. Ini aneka bentuk komunikasi nonverbal, yaitu bahasa simbol, ekspresi wajah, bahasa tubuh. Jadi dia berkomunikasi dengan ekspresi wajah yang mungkin dia lagi marah. Jadi seperti itu kan, itu spontan dilakukan oleh setiap kita berkomunikasi seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kurangnya dan tutur kata saya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.